Tapi yang mau gimana pun kerasnya para pembenci dakwah sunnah ini, sebenarnya ini yang diperangi oleh mereka itu bukan pribadi-pribadi ustaz sunnahnya, bukan mada'unya, bukan talibul ilminya, bukan ulama-ulamanya. Sebenarnya yang mereka perangi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar syabab? Kembali bertemu dengan saya Adnan Ferdiansah di channel Ibnu Sadali. Seperti biasa, di video kali ini kita masih akan membahas tentang biografi dan perjalanan dakwah salah satu guru kita, sahabat. Beliau juga memiliki darah keturunan dari bangsa Arab. Dan beliau ini terkenal dengan Ustadz Gaul karena memang perawakan atau penampilan beliau ini casual, yang pasti tetap dengan tampilan sunnahnya, dengan brewok yang Masya Allah lebat, dan yang pasti pakaian yang tidak isbal. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Subhan bin Umar Bawazir, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Subhan Bawazir. Nah, kalau Ustadz Khalid itu memiliki marga Basalamah, Ustadz Subhan ini memiliki marga Bawazir atau Al-Wazir. Di sini kami akan sedikit mengulas tentang asal usul dari lahirnya marga Bawazir ini, sahabat. Nah, marga Bawazir ini adalah salah satu marga bangsawan dari bangsa Arab, atau yang dikenal juga sebagai anak keturunan dari salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Mengapa bisa begitu? Karena nenek moyang mereka sebelum hijrah dari Irak ke Hadramaut atau ke Yaman dikenal dengan marga Az-Zainabi atau Banu Al-Wazir. Nah, Banu Al-Wazir sendiri adalah keturunan dari bangsawan Timur Tengah. Keturunannya Bani Hashim. Nah, Wazir sendiri dalam bahasa Arab itu berarti menteri. Permulaan nama Bawazir adalah ketika keturunan Ali Al-Wazir yang menjabat sebagai menteri pada dua periode Khalifah Abbasiyah, teman-teman. Yaitu pada periode Khalifah Al-Murtasyid dan Khalifah Al-Muqtafi. Hijrah dari Irak ke Hadramaut. Nah, itulah asal muasal dari Bani Wazir atau Bawazir, teman-teman. Jadi, Masya Allah ya, ternyata Ustadz Subhan Bawazir ini masih keturunan Bani Hashim, berarti masih Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan ketika beliau ditanya tentang marga Bawazir, pada salah satu kajian beliau, ada jamaah yang bertanya kepada beliau, teman-teman. Ya Ustadz, mau tanya ya Ustadz, apakah marga Bawazir ini termasuk ke dalam para masyayikh atau habaib? Nah, itu pertanyaan dari salah satu jamaah pada saat kajian Ustadz Subhan. Dan dijawab oleh Ustadz Subhan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya dengar sendiri dari cerita dan hikayat dari orang-orang yang mengerti tentang usul, jika kita ke Taif, itu ada Masjid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anak dari pamannya Nabi SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jawab Ustadz Subhan Bawazir. Mereka, orang-orang Taif, ini menjelaskan bahwa marga Bawazir ini sampai kepada pamannya Nabi SAW itu sendiri, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya wallahu a'lam, kata beliau, sehingga mereka masuk ke dalam ahlul baitnya Nabi SAW. Yang saya ketahui, kalau ahlul baitnya Nabi itu tidak boleh memakan, tidak diperbolehkan makan zakat, memakan uang zakat. Jawaban dari Ustadz Subhan Bawazir. Ya wallahu a'lam bishawab, kata beliau. Nah, sebab sampai di kata-kata ini, kemudian beliau menegaskan dengan bahasa beliau, orang harus tahu bahwa tidak menolong nasab yang dia miliki kecuali dia memperbagus agamanya. Dan Ustadz Subhan Bawazir membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya
yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Masya Allah ya, sebab tawadhu'nya Ustadz Subhan Bawazir. Meskipun beliau memiliki nasab yang sangat mulia, masuk ke dalam lingkungan keluarganya Nabi SAW, yang hampir setiap hari kita bersolawat ke atasnya, masih mengingatkan jamaahnya dan mengingatkan kita kepada umumnya untuk tidak menggantungkan diri kepada nasab, tidak terlalu mengagung-agungkan nasab yang kita miliki tanpa mau memperbagus agama. Nah, jadi itu ya sebab sedikit ulasan tentang marga Bawazir. Oke sahabat, kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya. Kalian pasti tahu MBI kan? MBI, Muslim Bikers Indonesia. Atau bahkan malah ada teman-teman di sini yang menjadi anggota MBI. Ya, buat teman-teman MBI, salam kenal dari saya. Jangan lupa subscribe. Nah, Ustadz Subhan Bawazir ini juga terkenal dengan MBI-nya teman-teman. Karena memang beliau biasa atau sering berdakwah dengan motoran atau riding bersama teman-teman MBI tentunya. Dan banyak anak-anak motor yang Allah mudahkan untuk hijrah ke manhaj salaf. Salah satunya adalah karena dakwah beliau. Nah, MBI ini sendiri sedikit banyak mengubah perspektif atau pandangan kita kepada geng-geng atau klub-klub motor. Nah, yang menarik dari Ustadz Subhan Bawazir ini, motorannya, ridingnya tidak hanya di seputaran Indonesia saja loh. Tapi beliau pernah motoran atau riding dengan teman-teman MBI sampai ke Madinah. Masya Allah. Dari Indonesia sampai ke Saudi Arabia itu dengan motoran teman-teman. Bisa nggak teman-teman bayangkan bagaimana kuatnya beliau dalam di perjalanan? Saya sendiri saja kalau harus disuruh riding atau motoran dari Bandar Lampung sampai ke Jakarta misal, ya saya sendiri akan angkat tangan lah. Karena jauhnya jarak dan harus berjam-jam di atas motor tentunya. Tapi beliau Masya Allah ya, motoran sampai ke Madinah teman-teman. Nah, Ustadz Subhan Bawazir ini adalah salah satu ustadz yang sering berkunjung menggelar safari dakwahnya ke Lampung, baik ke kota Bandar Lampung sendiri ataupun ke kota-kota yang lain di Provinsi Lampung. Yang pasti dengan motoran dan dikawal dengan teman-teman MBI. Mantap. Nah, di sini saya mau menceritakan sedikit pengalaman ketika saya pribadi datang ke kajian Ustadz Subhan Bawazir. Kalau tidak salah itu di Jakarta, di Komplek Al-Azhar kalau tidak salah. Itu Masya Allah yang datang teman-teman. Hampir setiap lantai itu full dengan jamaah. Karena memang jamaah Ustadz Subhan Bawazir ini kebanyakan kalangan muda. Makanya beliau terkenal dengan Ustadz Gaul, Ustadz milenial. Dan beliau ini walaupun terkenal dengan anak motornya atau ridingnya, tapi beliau adalah Ustadz yang sangat mudah untuk menangis dalam berdakwah. Khususnya ketika pembahasan mengenai kedua orang tua atau birrul walidain. Saya sendiri sangat menyukai kajian beliau ketika membahas tentang birrul walidain. Beliau tidak malu untuk menangis sampai meneteskan, benar-benar meneteskan air mata. Kadang kita juga yang menonton walaupun secara online ikut terbawa haru dengan penyampaian beliau yang mewasiatkan kita sebagai anak untuk terus berwalidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah teman-teman, Ustadz Subhan Bawazir ini juga terkenal dengan dakwah beliau yang sedikit humor. Ya, dengan gaya bahasa beliau yang agak kebetawi-betawian, sehingga mampu mencairkan suasana dalam kajian tersebut. Nah, ini adalah ciri khas dari dakwah beliau yang membuat menarik, yang akhirnya kalangan-kalangan anak muda mau datang ke kajian-kajian beliau. Walaupun beliau secara pribadi menegaskan bahwa sebenarnya target dakwah beliau itu tidak hanya mencakup dari kalangan muda teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan atau ke arah mana sih dakwah Ustadz Subhan Bawazir ini. Tujuan dakwah Ustadz Subhan Bawazir, hafizahullah, ini sama dengan Ustadz-Ustadz sunnah yang lain. Seperti yang kita bahas kemarin, Ustadz Khalid, Ustadz Yazid, dan Ustadz-Ustadz sunnah yang lain.
yaitu ingin mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam yang murni, tanpa ada tambahan-tambahan bid'ah, khurafat, tahayul, syirik, dan yang lain-lain tentunya. Yang beliau dakwahkan pun adalah dalil-dalil yang sahih atau perkataan-perkataan para ulama yang muktabar. Kebanyakan dakwah Ustadz Subhan Bawazir ini tematik, teman-teman. Teman-teman yang ingin melihat kajian-kajian Ustadz Subhan Bawazir ini bisa langsung mengunjungi ke sosmed beliau. Sosmed beliau bernama USB, teman-teman, atau Ustadz Subhan Bawazir. Nah, dalam perjalanan dakwah beliau pun tidak lepas dari gangguan, tidak lepas dari fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada beliau. Beliau yang pernah berdiskusi dengan kiai sepuh untuk membahas tentang bid'ahnya maulid, bid'ahnya tahlilan, sampai beliau dianggap atau disebut oleh sebagian kaum muslimin itu ustadz yang kurang belajar, karena kata mereka bahwa ustadz sunnah itu hanya memahami satu hadis, yaitu kullu bid'atin dolalah. Padahal hadis mulia ini adalah yang mengucapkan langsung Rasulullah SAW, dan ini wajib untuk kita pahami, wajib untuk kita imani dan kita amalkan dalam kehidupan kita dalam beragama, teman-teman. Yang kemarin-kemarin ini yang terakhir kajian beliau yang sempat dibatalkan dengan fitnah bahwa beliau itu berpaham radikal. Ini Masya Allah nih, fitnah-fitnah yang sungguh keji yang dilontarkan oleh pembenci-pembenci dakwah sunnah kepada para da'i-da'i yang menyebarkan dakwah sunnah, teman-teman. Kemudian Ustadz Subhan Bawazir ini menjelaskan tanggapan beliau tentang pembatalan kajian beliau. Kalau tidak salah itu di salah satu TV swasta. Tapi yang mau gimana pun kerasnya para pembenci dakwah sunnah ini melontarkan tuduhan-tuduhan, melontarkan makar-makar kepada da'i-da'i sunnah, tetap Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaga para penyeru-penyeru dakwah tauhid ini, teman-teman. Sebenarnya ini yang diperangi oleh mereka itu bukan pribadi-pribadi ustadz sunnahnya, bukan mada'unya, bukan talibul ilminya, bukan ulama-ulamanya. Sebenarnya yang mereka perangi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan Rasulnya SAW tentunya. Karena yang disampaikan oleh da'i-da'i sunnah ini adalah qala Allah, qala Rasul, tidak pernah melenceng atau keluar dari jalur-jalur syar'i sebagaimana yang telah diturunkan agama ini kepada Rasul SAW. Itulah yang para da'i sunnah ini ajarkan pada umat. Nah, jadi poinnya kita harus bersabar sebagai mad'u, sebagai thalibul ilmi atas gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi kepada kita. Karena beda faham pasti akan menimbulkan percikan-percikan gangguan, teman-teman. Jika ustadz-ustadz kita saja bisa bersabar atas perjalanan dakwah-dakwah mereka, pastinya kita sebagai thalibul ilmi yang datang hanya duduk mendengarkan bisa sabar, setidaknya sabar seperti sabarnya mereka, teman-teman. Nah, sebab ada berita duka yang datang dari beliau ataupun datang dari ustadz-ustadz sunnah yang lain, bahwasannya pada hari ini beliau dikabarkan, Ustadz Subhan Bawazir ini dikabarkan sedang sakit, sedang Allah uji dalam masalah kesehatannya. Beliau dikabarkan sedang terpapar virus corona, teman-teman. Dan beliau saat ini sedang dirawat. Walaupun dalam keadaan terpapar virus corona dan dirawat, beliau masih mengajarkan kita lewat sosial medianya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung mengunjungi sosial media beliau, yaitu USB atau Ustadz Subhan Bawazir. Kita dukung dakwah beliau, kita doakan Ustadz Subhan Bawazir ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, segera menyembuhkan beliau, karena kita masih sangat butuh atas bimbingan-bimbingan beliau untuk kita belajar agama Islam ini dengan baik dan benar, teman-teman. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita yang lain dari makar-makar atau dari pembenci-pembenci dakwah sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri kita dari makar-makar yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat pandemi ini
supaya kajian-kajian bisa segera berlangsung secara tatap muka dan ustadz-ustadz kibar itu bisa melakukan safari dakwahnya ke pelosok-pelosok negeri, teman-teman. Oke, syabab, itu sedikit tentang biografi dan perjalanan hidup, perjalanan dakwah Ustadz Subhan Bawazir hafizahullah ta'ala. Semoga bisa menambah wawasan khazanah keilmuan kita. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari sabarnya beliau, sabarnya ustadz-ustadz yang lain dalam menghadapi fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada mereka. Dan semoga bisa menambah semangat kita untuk menuntut ilmu syar'i yang akan berguna bagi kita pribadi dan keluarga kita tentunya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.